Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Adelia Risma sebagai narator, Sena Nabila sebagai pembaca berita, dan Bella Silpira sebagai pembaca pertanyaan. Ingin memaparkan bahan simakan berupa teks berita dalam bentuk audio yang berjudul Tari Tanggai. Untuk sedikit informasi sebelum kita mendengar secara keseluruhan teks berita, pada zaman dahulu, Tari Tanggai merupakan tarian persembahan sesajian sehingga dikategorikan sebagai tarian sakral khas Palembang. Baiklah, selanjutnya akan kita dengarkan teks berita mengenai Tari Tanggai yang akan dibacakan oleh Seina. Harap semuanya mendengarkan teks tersebut agar dapat menjawab pertanyaan yang akan kami ajukan saat sesi pembacaan terakhir. Selamat mendengarkan. Tari Tanggai, tarian menyambut tamu khas Palembang. Selain makanannya, Sumatera Selatan juga dikenal dengan tarian khas daerah. Salah satu yang terkenal adalah Tari Tanggai. Tari Tanggai merupakan salah satu tarian tradisional untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan. Selain Tanggai, ada pula tari Gending Sriwijaya yang digunakan untuk menyambut tamu. Namun bedanya, tari Gending Sriwijaya biasa digunakan untuk menyambut tamu yang berhubungan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tari Tanggai digunakan untuk penyambutan tamu yang berhubungan dengan acara pernikahan dan tamu yang datang ke kota Palembang. Pada abad ke-5 Masehi, tari Tanggai merupakan tari persembahan terhadap Dewa Siwa dengan membawa sesajian yang berisi buah dan beraneka ragam bunga. Pada zaman dahulu, tari ini bertujuan sebagai tari persembahan pengantar sesajian sehingga dikategorikan sebagai tarian yang sakral. Nama Tari Tanggai berasal dari alat atau properti seperti kuku yang terbuat dari lempengan tembaga, dipakai penari yaitu tanggai di 8 jari si penari kecuali jempol. Seorang penari tanggai harus memiliki kelentikan terutama pada jari-jari tangan saat memakai tanggai. Tari Tanggai Palembang juga memiliki kesamaan dengan tarian yang ada di negara Cina. Hal ini karena pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar yang dibangun oleh keturunan Raja Shailendra yang beragama Buddha dan secara tidak langsung diajarkan sebagai tari persembahan terhadap dewa. Pada abad ke-17, Kesultanan Palembang Darussalam mengharamkan gadis atau perempuan menari, sehingga seluruh pertunjukan diperankan oleh laki-laki, termasuk tari Tanggai. Lalu, memasuki tahun 1920, tari Tanggai digunakan untuk mencari jodoh oleh para orang tua di Palembang atau disebut juga Rasantuo. Berlanjut pada tahun 1965, lagu dan tari Gending Sriwijaya dilarang untuk ditampilkan, sehingga terciptalah tari Tanggai versi Eli Rudi dengan menggunakan lagu 6 Saudara untuk menyambut kedatangan tamu yang berkunjung ke Palembang. Tari Tanggai menggunakan busana khas Palembang, yaitu aesan gede seperti kain songket, pending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau rampai tajuk, cepak kembang goyang, tanggai tepak, yaitu kotak persegi panjang yang berisi daun sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau. Tari ini perpaduan antara gerak gemulai dan busana khas daerah sehingga penari terlihat sangat anggun. Makna ini menggambarkan masyarakat Palembang yang ramah dan menghormati, menghargai, serta menyayangi tamu yang berkunjung ke daerahnya. Dalam jurnal Makna Gerak Tari Tanggai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, tahun 2019 oleh Gabriela Saras Katungga, terdapat beberapa gerakan dalam tari Tanggai. Yang pertama adalah gerak ulur benang. Gerakan ini melambangkan kegiatan khas Kota Palembang, khususnya perempuan yang menyulam dan menenun, sehingga gerakan ini lebih menekankan pada keahlian gerak tangan. Yang kedua adalah gerak tabur. Menabur dalam tarian ini bermakna sebagai menaburkan kebaikan, berbagi sesama, dan menaburkan ajaran agama.
Yang ketiga, ada gerak memohon. Gerakan ini adalah gambaran ketika kita meminta sesuatu atau memohon segala hal baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, ada gerak suri atau menyisir rambut yang bermakna seorang wanita untuk menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya ada gerak elang terbang. Gerakan ini adalah gerakan yang menirukan burung elang yang sedang terbang dengan membentangkan kedua sayapnya. Gerakan ini melambangkan manusia harus selalu tangkas dalam segala sesuatu. Yang keenam, ada gerakan abstrak yang tidak memiliki makna dan hanya digunakan untuk memenuhi estetika. Ketujuh, ada gerak kecubung yang dilakukan dengan gerakan memutar. Yang selanjutnya, ada gerak tafakur atau renungan pada saat bersujud kepada Sang Pencipta. Tafakur adalah gerakan yang diambil dari cara kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ada pula gerak menyumping yang artinya telinga, maknanya adalah kerendahan hati. Selanjutnya, ada gerak Siguntang Mahameru, adalah nama bukit tertinggi di Palembang, dan digunakan sebagai upacara keagamaan umat Buddha. Seterusnya, ada gerak stupa yang menggambarkan bahwa manusia dituntut untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ada juga yang namanya gerak Borobudur, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan antara usaha dan doa, juga dibutuhkan keseimbangan antara rasa dan pikiran yang fokus. Dan yang terakhir, ada gerak Talak Balat, yang artinya menolak atau menangkal bahaya, penyakit, atau menolak segala hal yang buruk dari dalam diri. Baiklah, itulah pembacaan teks berita mengenai tari tanggai. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal baru yang kalian mendapat dari berita tersebut? Selanjutnya adalah sesi menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan berjumlah 10 pertanyaan yang berhubungan dengan tari tanggai. Mohon siapkan alat tulis kalian untuk menjawab pertanyaan yang akan dibacakan oleh Bella. Pertanyaan tentang teks berita tari tanggai. 1. Jelaskan definisi dari berita. 2. Apa tema dari berita tersebut? 3. Siapa yang menciptakan tari tanggai? 4. Mengapa setiap gerakan tari tanggai memiliki makna? 5. Ada berapakah gerakan yang ada di dalam tari tanggai? 6. Di manakah asal kota tari tanggai tersebut diciptakan? 7. Kapan tari tanggai diciptakan? 8. Apakah keunikan dari tari tanggai? 9. Berikanlah kesimpulan dari berita ini. 10. Dalam berita ini, manakah yang menurut Anda headline berita?